lulus magister ya, itu kita sudah berhasil, misalnya syaratnya adalah bukti accept ya, bukti accept dari suatu jurnal ilmiah. Nah, kita punya penelitian dan penelitian itu untuk dipublish ya, maka kita ada biasanya kalau kita mensubmit, mengirim ke suatu jurnal baik itu internasional ataupun jurnal nasional ya, itu selalu ada bukti kalau misalnya kita sudah melewati istilahnya peer review, selalu ada keterangan accept. Jadi itu bisa digunakan sebagai prasyarat untuk maju ujian dan meraih gelar ya, meraih gelar. Tapi kalau kita di sini pasca sepertinya masih mensyaratkan kita menyusun ya, menyusun suatu model tesis. Jadi semacam ya, kita harus buat lagi model tesis atau model disertasi. Persoalannya model tesis disertasi dengan model artikel itu tidak sama ya, tidak sama. Jadi bagaimana caranya? Biasa kita mahasiswa itu membuat tesisnya dulu ya, dia komunikasi dengan pembimbing, dengan penguji. Setelah jadi tesisnya, nanti dia convert formatnya ke dalam bentuk artikel sesuai dengan jurnal ini dia mau submit ya. Oke, ada beberapa trik ya yang bisa kita lakukan. Jadi untuk peneliti perlu untuk memperhatikan nama-nama jurnal ya, atau jurnal yang bereputasi, yang mana kalau dia bisa publish di situ, misalnya bisa publish di Scopus, misalnya dia di Q1, Q2 atau Q3, Q4 ya, itu bisa menambah dia punya kredibilitas dan secara profit, benefit, menguntungkan dari segi karir. Misalnya karena kamu banyak publikasi di Scopus, Q2 misalnya, Q1, Q3, nah itu pada saat kalian melamar atau menjadi suatu kompetisi ya, untuk melamar menjadi suatu dosen, seorang dosen atau asisten dosen, itu di situ mungkin dilihat ya, dilihat orang reviewernya atau orang menguji kalian itu akan melihat bahwa oh bagus ini SDM-nya ya, kita bisa rekrut. Nah, kesulitannya adalah banyak peneliti itu menghambat ya, terhambat dari segi publikasi ya. Jadi mereka susah untuk mendapatkan research question atau pertanyaan penelitian. Jadi susah membuat suatu pertanyaan penelitian ya. Jadi ada cara singkat ya, cara mudah untuk membuat suatu artikel. Jadi kalau kita sudah punya tesis ya, tesis itu tinggal kita convert ya, kita convert ke dalam bentuk artikel ya, di mana susunan artikel itu berdasarkan dari keinginan dari jurnal ilmiah yang kita sasar ya, yang kita incar ya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi mengeluarkan istilahnya biaya, karena ini kan tesis kita sudah jadi, tinggal kita rubah saja ya. Jadi itu maksudnya ya. Ya. Jadi hampir semua jurnal ilmiah itu memiliki editor, oke? Yang mana sebagian besar editor itu senang kalau misalnya artikelnya itu berasal dari suatu medical thesis. Jadi dasarnya berasal dari suatu medical thesis. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya menulis ulang, ya, menulis kembali dan menyimpulkan atau mempertajam tesis kita, ya, dan menyesuaikannya, ya, mengadaptasikannya ke dalam bentuk artikel jurnal. Ya, karena ada perbedaan ya dari segi pendekatan dan segi format. Nah, itu yang sebenarnya obstacle kita, tantangan kita ya. Nah, jadi ada beberapa pendekatan sistematis untuk mengubah medical thesis ke dalam medical artikel. Apa itu? Nah, pertama, buat dahulu daftar jurnal yang kita mau sasar, kita incar untuk di situ kita mau publish ya. Kemudian perhatikan kalau setiap jurnal itu ada namanya scope and objective. Jadi kalian bisa browsing, kalian cari itu bagian scope and objective, sesuaikan dengan studi kalian ya. Misalnya kalian lagi ambil S2 biomedik, carilah misalnya kata-kata yang mengatakan bahwa di situ
membuka untuk menerima artikel dari ranah biomedik ya, biomedik. Atau kalau misalnya ada yang lebih spesifik lagi, ya misalnya untuk tulisan-tulisan yang bersifat fisioterapis atau berhubungan dengan fisiologis ya, maka itu lebih bagus lagi. Kemudian perhatikan terbitan-terbitan mereka. Jadi ada isu-isunya ya yang sudah pernah terbit, preview isu ya. Bagaimana artikel yang sudah termuat, artikel yang dia publish di situ, bagaimana word limit, kemudian formatnya ya, overall, kemudian stylenya, referensinya ya. Ini style referensi ini bisa menggunakan software ya, aplikasi Mendeley atau EndNote. Jadi ini semua dengan bantuan aplikasi ya. Kemudian memilih data-data yang relevan dan menulis kembali berdasarkan format di bawah ini, yaitu ya kita harus punya abstrak ya. Jadi abstrak itu paling di atas. Kemudian setelah abstrak ada biasanya introduction ya. Kemudian ada literatur review, kemudian ada materi metode yang digunakan, kemudian result, discussion, conclusion, reference. Ini sifatnya dinamis ya, tergantung dari jurnal ilmiah yang kita incar ya untuk tempat kita publish. Jadi ini masih bisa berubah ya, makanya itu kita tidak bisa bilang bahwa ini fix gini, tidak. Tapi berdasarkan karena jurnal itu kan banyak ya, ribuan jurnal, dan itu ada yang Q1, Q2, Q3, Q4, dan kita menyesuaikan. Semakin kita mirip dengan bisa mampu beradaptasi, semakin besar peluang kita ya. Itu baru dari segi format luar, belum konten ya, belum konten kandungan ya. Nah, saat kita mengolah kembali tesis kita, pikirkan bahwa kalau misalnya kita tesis kita itu ada beberapa pertanyaan penelitian, itu dispesifikkan atau dipersempit ya. Jadi persempit menjadi suatu dalam satu most important question. Jadi pertanyaan yang paling penting ya. Nah, di bagian introduction kalian harus mencantumkan di situ purpose ya atau tujuan secara jelas ya, bukan dengan suatu kalimat yang ambigu. Jadi di introduction itulah tempat kita untuk mencurhatkan ya, tujuan dari penelitian kita adalah bla 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 dan sebagainya. Nah, di bagian literature review kita memberikan namanya conceptual framework ya dari penelitian kita, itu ditulis di bagian literature review. Kemudian hanya memilih referensi yang penting saja untuk dilaporkan pada literatur review. Jadi seperti misalnya kalau pertanyaan penelitian kita sudah dapat di introduction ya, kemudian di literatur review itu bahwa kenapa kita membuat penelitian ini yang sekarang kita lakukan ini, karena misalnya berdasarkan penelitian si B ya, penelitian si B yang terbit tahun bla 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 ya. Ya, kalian pasti ada judul penelitian yang kalian jadikan sumber atau topik utama ya. Kenapa kalian punya pertanyaan penelitian seperti itu? Jadi suatu penelitian itu tidak ada yang sempurna. Biasanya kita bisa mendapatkan clue ya, clue penelitian itu kalau ada di limitation ya, limitation dari suatu penelitian ada di artikel itu ada keterbatasan ya. Jadi disitulah kita menggali dan itu kita masukkan ke dalam literatur review. Jadi kita ungkapkan bahwa penelitian sebelumnya ada seperti sudah pernah dilakukan, namun belum pernah dilakukan penelitian ini karena bla 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 dan seterusnya. Jadi ini adalah sebenarnya trik ya untuk memulai suatu tulisan ya di dalam artikel. Jadi harus jelas berdasarkan penelitian si ini ya, penelitian sebelumnya, judulnya kita sebut, kemudian adalah saya membuat jadi ini mirip seperti seni ya, seni untuk merangkai kata ya. Nah, di bagian result ya, membuat result itu ada hubungannya dengan research question yang ada di introduction tadi. Jadi harus konsisten ya, konsisten. Jangan memberikan suatu hasil yang tidak ada hubungannya dengan research question. Jadi ini sangat berhubungan ya, sangat berkesinambungan ya antara introduction, kemudian literature review dengan result ya. Kemudian do not interpret the data. Jadi
yang namanya result ya result, tidak usah panjang lebar ya. Kalau di bagian result, be clear, precise, and explicit in your writing. Jadi jangan hindari kata-kata yang berlebihan atau secara grammar dan language ada kesalahan ya. Seperti itu intinya. Kemudian untuk membuat tulisan itu mudah dan besar peluangnya untuk termuat di jurnal yang prestis ya. Maka biasanya dalam penulisan itu kita berkolaborasi ya, bukan kita sendiri tapi kita berkolaborasi dengan pembimbing ya. Ada pembimbing satu, kemudian berkolaborasi dengan profesor ya yang ekspertis dan memiliki pengalaman yang sebelumnya sudah pernah publish banyak ya. Nah ini juga penting karena kadang suatu artikel jurnal ilmiah itu reviewernya itu melihat siapa nama di sini ya. Misalnya kalau namamu sendiri yang belum pernah publish ya mungkin mereka bertanya siapa ini orangnya. Meskipun tulisan kalian bagus, tapi kalau tidak mencantumkan profesor atau siapapun di sana yang sudah pernah publish, itu mungkin mereka akan sedikit ketat ya untuk meloloskan karena jangan sampai untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, selalu memperhatikan writing guidelines. Jadi ada guidelines yang untuk mengirim suatu manuskrip ya istilahnya. Jadi bakal artikel, jadi dalam bentuk manuskrip itu harus memperhatikan guidelines, ya, guidelines dari artikel jurnal ilmiah tersebut ya, misalnya dari segi penulisan, fontnya, besar hurufnya, kemudian formatnya, susunannya ya, kemudian lebar rata kiri, rata kanannya dan sebagainya ya. Kemudian kita akan menggunakan namanya proofreading ya. Kemudian istilahnya kita menggunakan grammatical application. Jadi kita pakai namanya misalnya Grammarly, pernah dengar ya Grammarly untuk menyusun bagaimana supaya grammar kita itu bagus ya. Ya tidak juga bagus, bagaimana yang jelas itu mirip dengan kalau kita paraphrase ya, paraphrase. Jadi untuk menghindari plagiarisme ya, kalian sudah diajari untuk menghindari plagiarisme, jadi kita melakukan namanya proofreading ya. Kemudian ada juga software yang digunakan untuk misalnya kita mau membuat paraphrase. Jadi paraphrase itu penting. Jadi kita menyusun kembali suatu kalimat ya berdasar, tapi tidak menggunakan kalimatnya orang, karena kalau kita pakai itu kita akan terdeteksi sebagai plagiat ya, dengan menggunakan software. Jadi ada beberapa software itu seperti Turnitin. Jadi itu software anti plagiarisme ya. Itu kalau ada terdeteksi di situ maka otomatis reviewer dari suatu jurnal ini itu akan mereject atau membuat kita ini terlalu banyak kesamaannya ya dengan tulisannya orang. Betul, memang kita perlu melihat tulisan orang, tapi kita memparaphrase ya, artinya kita menggunakan ada tools ya. Jadi kita banyak menggunakan tools, membuat grammarnya bagaimana bagus, kemudian kita itu softwarenya untuk paraphrase saya lupa ya apa namanya. Ada juga ya untuk membuat kalimat seperti itu ya. Nah, nanti kalian tahu itu kalau kalian sudah mulai menyusun manuskrip ya, sudah mulai menulis, mengobok-obok ya. Dan yang paling penting ketika kita sudah submit ke suatu jurnal, be patient after submission and kalau kita sabar dan kita tenang maka kita akan menghasilkan hasil yang bagus ya. Jadi kira-kira seperti itu ya materi ini dua, dan saya rasa mungkin cukup ya. Dan untuk tugas ini saya tidak akan memberikan tugas ya untuk literatur review, beda dengan yang waktu dasar riset lab ya, karena saya rasa itu penting dasar riset lab. Jadi mungkin untuk penilaian ini untuk literatur review cukup nanti di akhir ya, kalian mungkin Dr. Aryadi juga akan memberikan kalian tugas ya. Jadi tugas sudah diberi tugas ya sama Dr. Aryadi ya untuk belum dok, untuk literatur review. Kalau sebelum-sebelumnya biasanya tiap mahasiswa itu harus membuat satu tulisan literatur review, membuat suatu tema tentang literatur review ya. Bisa mengerti maksudnya? Jadi ya dok. Kalau kalian pasti punya bayangan ya, apa sih yang kalian mau angkat sebagai bahan tesis, ya kan?
Tapi kan sekarang artinya kan belum utuh ya, belum utuh bayangan kalian. Jadi mungkin yang bisa dilakukan sekarang adalah membuat suatu contoh literasi review ya, literasi review yaitu dengan menggunakan software misalnya Mendeley ya, atau nanti saya ajarkan EndNote. EndNote itu mirip dengan Mendeley. Jadi dia untuk menyusun suatu referensi dan dari situ kita kemudian membentuk suatu literatur review ya, maksudnya tulisan yang bisa ya